أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja mahasiswa PPG. Perkenalkan, nama saya Yautajul Arifin, mahasiswa PPG dalam jabatan Guru PAI Angkatan 2 tahun 2021 LPTK UI Maulana Malik Ibrahim. Adapun nomor peserta saya 3507880000423. Adapun nomor induk mahasiswa 210 9111 249. Adapun keseharian saya adalah sebagai guru di SMA Muhammadiyah 2 Sumberpucung. Dalam kesempatan ini saya ingin mempersembahkan sebuah video praktek mengajar. Adapun materi yang ingin saya sampaikan yaitu tentang mengambil pelajaran dari kejayaan peradaban Islam. Insya Allah pada praktek ini saya mengambil daripada materi ini terdapat di bab 6 kelas 11 semester 1. Video praktek ini tertanggal Senin 29 November 2021. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, jaya, semoga bisa. Baiklah anak-anakku, sebelum pembelajaran kita di pagi hari ini, langkah lebih baiknya kita berdoa dulu dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran kita di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelas, silakan. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Sudah selesai. Baiklah anak-anak, setelah kita berdoa, harapannya dengan kegiatan berdoa ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, untuk sebelum pembelajaran Bapak akan mengabsen dulu dari absen kelas 11. Suci Melia. Angel. Oh, Angel ada. Aida. Fanny. Zainul. Hilang. Hadir. Haki. Hadir. Angger. Hadir. Haris. Hadir. Arya. Buddha. Hadir. Kamu murid baru ya? Ya. Namanya siapa? Pak. Iqbal. Murid baru pindah dari mana nak? Dari SMA Karya Wisata. Anak-anak, setelah tadi kita membaca absen, absen kalian, sebelum pembelajaran kita di pagi hari ini, Bapak ingin mengulang daripada pembelajaran kita minggu lalu, yaitu tentang apa? Dakwah. Ini kaitannya tabligh
khutbah dan dakwah. Nah, konsentrasi kita kembali dakwah. Maka dari itu dakwah itu kemarin berasal daripada bahasa Arab, yaitu jangan ilmu dakwah, artinya menyeru, mengajak, memanggil dan memanggil. Itu kaitannya dengan dakwah berdasarkan daripada bahasa. Baiklah anak-anak, setelah tadi kita belajar pembelajaran yang kemarin, yang minggu lalu tentang dakwah, tiba saatnya nanti kita akan mempelajari apa yang akan kita pelajari di pertemuan kali ini. Kaitannya yaitu dengan berjudul bagaimana kita mempelajari perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Artinya kita mengambil pelajaran dari kejayaan Islam itu sendiri seperti apa. Nah, nanti di KD-nya kompetensi dasar dan indikator pencapaian itu kita akan mempelajari di kompetensi dasarnya. Oke, silakan. Apa kompetensi dasarnya? Menelaah perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan. Terus Menyajikan kaitan antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip yang lainnya. Nah, dari kompetensi dasar itu ada turunannya, yaitu kaitannya nanti dengan indikator pencapaian daripada kompetensi. Ini di breakdown ke bawah, yaitu dengan menguraikan perkembangan peradaban Islam. Terus yang kedua apa? Menganalisis faktor-faktor kemajuan. Yang ketiga, Menyimpulkan perkembangan ilmu peradaban Islam. Ya. Yang terakhir, Membuat nanti kalian harapannya membuat makalah kaitannya antara perkembangan peradaban Islam pada masa kejayaan dengan prinsip-prinsip yang memenuhi itu KD dan indikator kita di pagi hari. Oh ini anak-anak, siapa yang di belakang sana kok kayaknya terus? Kenapa? Kurang semangat nah? Siapa namanya? Belakang? Lagi kangen Pak sama ibu yang ada di rumah. Oh lagi kangen. Gak apa-apa, kangen itu fitrah kok. Khususnya bagi anak-anak yang ekonomi itu kangen fitrah. Apalagi ingatnya sama orang tua, bukan sama pacarnya ya. Tapi sama orang tua itu sangat bagus. Tapi di sisi lain bahwasanya kangennya kalian kepada orang tua kalian itu kalian buktikan bahwa kalian semangat di dalam belajar, semangat di dalam segala sesuatu di dalam sekolah ini. Maka itu sebagai motivasi kalian supaya kalian tetap semangat meskipun yang sama orang tua. Doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu bimbing daripada orang tua kita semua. Amin. Baiklah anak-anakku yang saya cintai dan yang saya banggakan, untuk pembelajaran kita di pagi hari ini nanti Bapak akan membantu kalian bahwasannya metode kita pembelajaran kali ini yaitu nanti kita akan mengamati sebuah video. Setelah mengamati nanti kita akan tanya jawab ya. Setelah tanya jawab nanti kita diskusi berkelompok. Setelah berdiskusi kelompok nanti kita akan penugasan untuk kalian. Dan harapan hasil daripada pembelajaran kali ini ada hasilnya yaitu berupa makalah penugasan nanti kalian di dunia akhirat. Oke, baiklah anak-anakku. Sebelum itu semuanya kita amati sebuah video pembelajaran yaitu tentang masa kejayaan Islam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang masa kejayaan Islam. Di dalam pembahasan mengenai masa kejayaan Islam dibagi menjadi beberapa bagian. Periodisasi sejarah Islam, masa kejayaan Islam, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam, faktor pendukung kejayaan Islam, dan bangunan bersejarah peninggalan masa kejayaan Islam. Periodisasi sejarah Islam adalah setiap dalam buku Islam ditinjau dari berbagai aspeknya, membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar sebagai berikut. Yang pertama, periode klasik tahun 650 sampai 1250. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi dalam 2 fase, yaitu fase ekspansi integrasi, yaitu antara tahun 650 sampai tahun 1000, dan yang kedua fase disintegrasi antara tahun 1000 sampai 1250. Yang kedua periode pertengahan, yaitu antara tahun 1250 sampai 1800.
Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam dua fase, yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar 1500 sampai 1800. Yang ketiga, periode modern, yaitu tahun 1800 dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya awal pembahasan Islam. Masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai 1250. Periode ini disebut periode Klasik. Pada waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu kerajaan Umayyah atau yang sering disebut dengan Daulah Bani Umayyah dan kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Bani Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Daulah Bani Umayyah, kejayaan Islam ditandai dengan luasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Ibu kota Daulah Bani Umayyah. Daulah Bani Umayyah periode pertama ibu kota di Damaskus, Syria. Sedangkan pemerintahan Daulah Bani Umayyah periode kedua berada di Cordoba, Spanyol. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abi Syamsh, yaitu kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Daulah Bani Abbasiyah. Kejayaan Islam pada masa ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Daulah Bani Abbasiyah beribu kota di Baghdad. Bani Abbasiyah dididik pada keturunan dari para Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib, dan khalifah pertamanya yang memimpin dinasti Bani Abbasiyah ini adalah Abu Abbas al-Saffar. Baiklah anak-anak, setelah kalian tadi mengamati video pembelajaran, terus kalian mencatat hal-hal penting daripada istilah-istilah yang ada dalam video tersebut, Bapak ingin di antara kalian nanti menyampaikan catatan-catatan tentang istilah-istilah yang ada kaitannya dengan video pembelajaran. Mungkin ada yang bisa menggunakan daripada istilah-istilah ini? Siapa? Oh iya, silakan. Udah. Di catatan saya, masa kerajaan Islam yaitu pada masa Daulah Bani Umayyah dan Daulah Bani Abbasiyah. Dan yang kedua, istilah Darul Hikmah, yaitu sama seperti akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Mungkin itu Pak. Sangat bagus apa yang disampaikan oleh teman kalian. Kita plus bersama-sama. Ada lagi yang ingin menyampaikan istilah-istilah kaitannya dengan video tadi? Oh, silakan, Mbak Suci. Ya, silakan Suci. Saya menambahkan jawaban dari Huda. Bahwasannya Darul Hikmah itu sendiri terdiri dari perpustakaan, pusat pemerintahan, observatorium bintang, dan Universitas Darul Ulum, serta pusat peradaban Islam di barat yaitu Cordoba, Spanyol, sedangkan di timur yaitu Baghdad, Irak. Sangat bagus tadi apa yang disampaikan oleh teman kita Huda, yaitu tentang perpustakaan dan hikmah. Tadi ditambahkan oleh Suci bahwasanya pusat peradaban itu sendiri di mana. Nah, sekarang anak-anakku, Bapak ingin kalian bisa menceritakan sebuah pengalaman kaitannya dengan kegiatan keagamaan sebagai wujud daripada peradaban Islam itu sendiri. Mungkin di antara kalian mengalami di daerah kalian tentang bagaimana situasi keagamaan kaitannya dengan kejayaan Islam. Mungkin ada yang bisa menyampaikan pengalaman pribadinya. Oke, silakan. Pengalaman pribadi saya tentang syiar agama Islam di lingkungan sekitar yang saya alami selama pandemi COVID-19. Yang pertama, seperti halnya sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha yang biasanya dilaksanakan di lapangan atau masjid, namun selama pandemi ini dilaksanakan di rumah. Lalu yang kedua, sholat berjamaah yang biasanya berjarak rapat, sekarang jaraknya sampai 1-2 meter. Lalu yang ketiga, tradisi salaman yang tadinya secara sentuhan, namun sekarang menjadi dari jarak jauh. Yang keempat yaitu kegiatan agama seperti pengajian yang sekarang dilakukan serba virtual. Oke anak-anak, tadi apa yang disampaikan oleh kawan kita kaitannya dengan syiar daripada keagamaan sebagai bentuk daripada kita menghargai kejayaan
Islam itu sendiri, emang betul selama pandemi itu semuanya serba berubah ya. Yang tadinya sholat Id di lapangan dilaksanakan di masjid, akhirnya tidak dilaksanakan, akhirnya di rumah. Sholat yang tadinya kita bersok rapat, hanya sok baca. Itu sangat betul dan sangat tepat sekali apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kalian. Baiklah anak-anak, mungkin ada yang bertanya kaitannya dengan materi kita, yaitu bagaimana perkembangan Islam. Perkembangan Islam atau tentang kejayaan Islam. Siapa? Di mana pusat peradaban Islam di barat dan di timur? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dari siapa? Angel. Mungkin ada yang bisa dibantu dari kawan-kawan yang lain membantu daripada di manakah pusat peradaban daripada di sebelah barat, negara barat dan negara timur. Mungkin bisa dibantu. Saya Pak. Pusat peradaban Islam di barat yaitu Spanyol, sedangkan di timur yaitu Irak. Baiklah, sangat bagus tadi apa yang disampaikan Aida. Itu namanya pusat peradaban di barat itu di daerah mana tadi? Spanyol. Sedangkan di daerah timur di mana? Irak, tepatnya di Baghdad. Baiklah anak-anak, setelah ini kita akan berdiskusi ya. Nanti Bapak akan bagikan LKPD, lembaran kerja peserta didik, di setiap kelompok ya. Di kelompok 1 silakan diambil lembar kerja LKPD-nya. Kelompok 2 ya. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, silakan kalian nanti bikin sebuah kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Kalian berdiskusi dan mencari bahan untuk diskusinya di internet ya, tentang yaitu faktor-faktor apa yang menjadi faktor-faktor perkembangan daripada kejayaan Islam ya. Faktor-faktor yang menjadi perkembangan kejayaan Islam itu sendiri. Silakan kalian nanti berdiskusi dan mencari di internet bahan-bahan untuk diskusi kalian. Selamat mengerjakan. Baiklah anak-anak, waktu untuk diskusi sudah selesai ya. Silakan kalian siapkan lagi nanti untuk presentasi. Kembalikan meja sebagaimana biasa dan persiapan nanti kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil diskusi kalian supaya kalian presentasikan di depan kalian ini. Sini ya, di depan ya. Mulai. Oke, dimulai dari kelompok pertama, kelompok 1. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi, yaitu tentang faktor-faktor kemajuan perkembangan Islam pada masa kejayaan, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan eksternal. Saya akan menyampaikan faktor internal. Yang pertama, sejak abad ke-9 Masehi, di negeri-negeri Muslim telah tumbuh pusat-pusat yang saling berlomba mengembangkan ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang kedua, umat Islam sangat konsisten dan istiqomah kepada Islam. Yang ketiga, saya melanjutkan dari teman saya, yaitu faktor kemajuan peradaban Islam dari faktor internal, yaitu yang ketiga motivasi ajaran Islam agar umatnya unggul.
maju dan berkualitas dalam aspek kehidupan. Yang keempat, ajaran Islam membawa keseimbangan hidup. Saya akan melanjutkan dari teman saya. Yang kelima yakni adanya kebebasan berpikir. Pak, instruksi. Kalau presentasi suaranya harus lantang dan tegas dan jangan cengengisan. Karena dengan itu kita menghargai semangat kejayaan Islam pada masa lalu. Oke, sangat bagus masukan dari kawan kita dari Haris. Hendaknya yang di depan nanti untuk presentasinya harus tegas, lantang dan jangan cengengesan ya. Kenapa? Karena itu sebagai bukti bahwasannya kita menghargai, sebagai bentuk semangat kita menghargai kejayaan masa lalu. Oke, silakan dilanjutkan presentasinya. Nomor 5. Adanya kebebasan berpikir dan mengumpulkan pendapat yang dijamin oleh aturan. Dan yang terakhir, misi Islam yang membawa rahmat bagi alam semesta. Mungkin hanya ini dari kelompok kita. Apabila ada kesalahan dan cengengesannya, kami semua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil close untuk kelompok 1. Oke, sekarang silakan kelompok 2 untuk ke depan menyampaikan hasil diskusi kalian kaitannya dengan yang telah dibahas tadi. Oke, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membawakan faktor eksternal dari kemajuan Islam. Nah, ini yang pertama, adanya hubungan yang dinamis antara kebudayaan Arab dan Islam dengan kebudayaan lainnya. Yang kedua, berpindahnya para ilmuwan dari orang non-Arab, Persia, Yunani dan lain-lain ke Baghdad untuk menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Saya melanjutkan dari teman saya yang ketiga, yakni penguasa atau khalifah memberikan peluang kepada orang-orang Arab atau kaum mawali untuk kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan munculnya industri dan perdagangan yang merambah berbagai wilayah sehingga berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Saya akan melanjutkan dari teman saya, yaitu yang kelima, stabilitas politik dan keamanan yang kondusif. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke presentasi daripada hasil diskusi kelompok 3. Silakan kelompok 3. Ini ada sesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang pengaruh peradaban Islam abad pertengahan terhadap kemajuan di Eropa. Peradaban itu berawal dari banyaknya pemuda Kristen Eropa yang belajar di universitas-universitas Islam di Spanyol, seperti Universitas Córdoba, Sevilla, Malaga, Granada, dan Salamanca. Selama belajar di Spanyol, mereka aktif menerjemahkan buku-buku karya ilmuwan Muslim. Sekian dari kelompok 3. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan kelompok 4. Silakan. Kelompok 4 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok saya, yaitu kelompok 4, yaitu menunjukkan perilaku sebagai cermin menghayati Islam di masa kejayaan. Sejarah bukan sekedar ditulis, diketahui dan diingat. Islam telah memberi kita hikmah keberadaan sejarah bagi generasi penerus bahwa memahami peradaban Islam telah dilakukan, bukan untuk nostalgia semata.
tetapi yang lebih penting dapat digunakan untuk telaah dan kajian bahwa kejayaan Islam itu terbukti pernah ada di dunia dan jelas-jelasnya masih bisa dilihat sampai saat ini. Mungkin hanya ini dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, tadi kita sudah diskusi. Setelah diskusi dikomunikasikan dengan presentasi kalian dan sangat bagus semuanya. Tadi kelompok 1 tentang faktor-faktor kemajuan, ada faktor eksternal, internal, terus bagaimana bentuk daripada sebagai kita menghargai daripada perjuangan dan peradaban Islam masa lampau. Dibuktikan tidak hanya sebagai dibaca saja sejarah itu, tapi ditelaah. Dan kita mengakui bahwasanya peradaban Islam pernah jaya di masa lalu. Nah, habis ini kalian silakan mempelajari LKPD lagi, yaitu mempelajari yaitu tumbuh kembang ilmu dan pusat-pusat peradaban Islam ya. Silakan lihat di halaman selanjutnya ya. Lihat LKPD-nya yang Bapak tadi bagikan, yaitu mempelajari, nanti kalian browsing di internet tentang tumbuh kembang keislaman, ilmu di dalam keislaman serta pusat-pusat peradaban. Oke, silakan pelajari, lihat di LKPD kalian. Silakan. Baiklah anak-anak, tadi setelah disampaikan oleh kawan kita Iqbal tentang apa menjadi keilmuan, tumbuh kembang keilmuan ya, tumbuh kembang keilmuan serta pusat-pusat peradaban. Yang tadi sudah disampaikan apa tumbuh kembang keilmuan, diantaranya ilmu kedokteran, terus sejarah, geografi dan lain sebagainya. Sedangkan pusat peradabannya di Baghdad, Samarkand, India, Istanbul, Turki dan lain sebagainya. Itu adalah tumbuh kembang daripada keilmuan dan pusat peradaban. Nah, setelah ini anak-anak, Bapak ingin menyampaikan sebuah, kalian lihat di LKPD kalian, yaitu tugas untuk minggu depan. Kalian membuat makalah per kelompok ya, tadi sudah ditentukan kelompoknya, membuat makalah kaitannya dengan materi kita. Kelanjutannya yaitu di dalam perkembangan peradaban Islam masa kejayaan. Nanti kalian buat makalah dan dikumpulkan di minggu yang akan datang. Ya, itu tugasnya untuk minggu depan. Nah, sedangkan untuk setelah kalian pembelajaran di pagi hari ini, yaitu dengan kuis ataupun latihan soal yang sudah Bapak berikan ya, ininya Google Form-nya, silakan di grup kalian lihat tentang yaitu misis, soal evaluasi pembelajaran kita di pagi hari ini. Oke, silakan dibuka Google Form-nya, kalian kerjakan mulai dari sekarang. Silakan kerjakan. Terima kasih. Sudah dikerjakan ya misisnya? Kalau sudah, Bapak lihat hasilnya sangat memuaskan dan sangat bagus hasilnya. Setelah Bapak rekap itu sangat bagus semuanya. Nah, tiba saatnya sekalian kita sama-sama menyimpulkan kaitannya pembelajaran kita di pagi hari ini. Yang pertama adalah tentang peradaban Islam. Apa aja faktor-faktor yang menyebabkan Islam itu maju? Yang pertama adalah faktor internal dan faktor eksternal. Terus selanjutnya tumbuh kembang keilmuan dan pusat-pusat peradaban, diantaranya keilmuan di bidang kedokteran, terus fikih, terus sejarah, geografi dan sebagainya. Sedangkan pusat peradaban Baghdad, Istanbul, Turki dan Malaysia. Oke, sangat bagus kalian pembelajaran kita di pagi hari. Oke anak-anak, tiba di akhir daripada penghujung pembelajaran kita di pagi hari ini. Bapak akan menanya hanya satu orang. Ketika satu orang yang menjawab semuanya, Bapak anggap
kalian sudah bisa semuanya. Oke? Bapak akan menunjuk Arya. Sebutkan ulama-ulama fikih. Ulama-ulama fikih yaitu Imam Syafi'i, Ghazali, Hanafi dan Maliki. Oke. Tepuk tangan untuk Arya. Baiklah anak-anak, tiba saatnya kita di penghujung daripada pembelajaran kita di pagi hari ini. Ada sebuah kata yang sangat mendalam pesan daripada kita semuanya. Ish kaliman Allah saja. Hidup mulia atau mati syahid. Dan Allah wafatkan kita di dalam husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, maka kita tutup pembelajaran kita di pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah.